Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam perkuliahan online, yaitu dengan materi rasio analisis atau analisis rasio keuangan. Baiklah, mahasiswa-mahasiswi sekalian, mulai dengan pengertian rasio keuangan, jenis dan apa fungsi dari rasio keuangan. Sekarang pengertian dari analisis rasio, yaitu analisa rasio akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada analisis tentang baik atau buruknya posisi keuangan suatu perusahaan, terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan analisa rasio pembanding yang digunakan sebagai standar. Jadi analisa rasio digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas, solvabilitas, efektivitas operasi serta derajat keuntungan suatu perusahaan. Terus analisis rasioan jenis-jenisnya, yang pertama ada rasio likuiditas, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek lebih besar atau lebih baik. Terus ada rasio aktivitas atau activity, rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengendalikan investasinya di aset lebih besar atau lebih baik. Yang ketiga ada rasio leverage keuangan, financial leverage, yaitu rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mengandalkan pendanaan utang. Dan terus ada rasio probabilitas, yaitu rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba lebih besar atau lebih baik. Itu jenis-jenis rasio. Ada lagi yaitu ada jenis market, yaitu untuk mengukur harga pasar relatif terhadap nilai buku perusahaan. Ya. Next. Jadi ada manfaat di sini, manfaat dan penggunaan rasio keuangan. Yaitu yang pertama, manfaatnya alat untuk menilai kinerja dan prestasi perusahaan. Dan yang kedua, sebagai rujukan untuk membuat perencanaan dan untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan, dan untuk memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi. Dan yang terakhir, manfaatnya sebagai penilaian bagi stakeholder organisasi. Analisanya di sini, analisa rasio keuangan fungsinya yang pertama sebagai alat untuk menilai dan menganalisis prestasi operasi organisasi atau perusahaan. Dan yang kedua, sebagai kerangka kerja perencanaan dan pengendalian keuangan. Dan manfaat dari rasio analisa keuangan, yang pertama bagi manajemen perusahaan, ada bagi manajer kredit, bagi investor dan manajer perusahaan. Kita jelaskan di sini bagi manajer atau manajer finansial, dengan menghitung rasio-rasio tertentu akan memperoleh suatu informasi tentang kekuatan dan kelemahan yang dihadapi oleh perusahaan di bidang finansial, sehingga dapat membuat keputusan-keputusan yang penting bagi kepentingan ada perusahaan untuk masa yang akan datang.
Dan sedangkan bagi investor atau calon pembeli saham merupakan bahan pertimbangan apakah menguntungkan untuk membeli saham perusahaan yang bersangkutan atau tidak. Kelemahan rasio keuangan. Yang pertama, data keuangan disusun dari data akuntansi. Data tersebut ditaksir dengan berbagai macam cara. Yang kedua, prosedur pelaporan yang berbeda, yang mengakibatkan laba yang dilaporkan berbeda tergantung prosedur pelaporan. Terus yang ketiga, adanya manipulasi data. Keempatnya, perlakuan pengeluaran untuk biaya-biaya antara satu perusahaan dengan lain yang berbeda. Dan kelemahan yang kelima yaitu penggunaan tahun fiskal yang berbeda juga dapat hasil yang berbeda juga. Keterbatasan analisis rasio. Yang pertama, rasio tersebut dibentuk dari data akuntansi dan data ini dipengaruhi oleh cara penafsiran dan bahkan dimanipulasi. Yang kedua, seorang manajer keuangan harus berhati-hati dalam penilaian apakah suatu rasio tertentu baik atau buruk dalam penilaian gabungan tentang sebuah perusahaan berdasarkan suatu kumpulan rasio-rasio. Yang ketiga, kecocokan dengan rasio gabungan industri bukan suatu jaminan bahwa perusahaan tersebut sedang berjalan normal dan dipimpin dengan baik. Dan yang keempat, dalam menganalisis setiap rasio, angka-angka yang diperoleh dan perhitungan tidak dapat berdiri sendiri. Rasio tersebut akan berarti bila setidaknya satu dari dua hal-hal dipenuhi. Yang pertama, adanya perbandingan dengan perusahaan sejenis yang mempunyai tingkat rasio yang hampir sama. Yang kedua, adanya analisa kecenderungan tren dari setiap rasio pada tahun sebelumnya. Dan keterbatasan rasio analisis yang terakhir yaitu pencapaian target sesuai dengan rata-rata industri tidak menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. Kebanyakan perusahaan justru menginginkan tingkat lebih baik dari rata-rata industri. Oke. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu di perkuliahan offline di kampus. Terima kasih.